على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, buniyal Islam ala khamsin, tulis. Kita masuk ke muka surat 139 dari Syarah Kitabil Iman untuk jilid pertama Kitabul Iman, juz pertama. Siapa yang ingat doa tatkala ada angin? Ya, Abdurrahman. Siapa yang ingat doa ketika ada angin? Allahumma inni, ya. As'aluka khairaha wa siapa yang melengkapi? Ya, Ahmad siapa namanya? Ismail. Ayo diringkas jadi itu. Coba ada yang lebih lengkap, ada yang ingat. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Hadis Aisyah dan juga datang dari Abi Darda. Baik, qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ja'alal islama mabniyan ala arkanin khamsah. Allah menjadikan Islam itu dibangun di atas rukun-rukun yang 5. Wa min akadiha as-shalah, termasuk rukun yang terkuatnya adalah salat. Wa hiya khamsatu furud, ada 5 fardhah. Ya, salat 5 waktu. Nah, tulis yang baik ya, buniyal islamu ala khams. Wa qarana ma'aha zakah, dan Allah menggandengkan zakat kepada atau bersama salat. Famin akadil ibadat as-shalah, maka termasuk ibadah yang paling kuat adalah salat. Wa taliha az-zakah, yang menyusulinya adalah zakat. Termasuk paling kuat, jelas yang paling kuat alal itlaq adalah yang menyebabkan orang masuk Islam, yaitu syahadatan. Kemudian yaitu salat, yang meninggalkannya dihukumi murtad menurut pendapat jumhur sahabat. Kemudian yang berikutnya zakat, yang meninggalkannya diperangi walaupun tidak sampai dikatakan murtad tapi diperangi. Fa fi sholati ibadah ibadatuh, maka di dalam salat ada peribadatan kepada Allah. Wa fi zakah al ihsanu ila khalqih, di dalam zakat ada kebajikan kepada makhluknya Allah. Jadi hak Allah dipenuhi, hak makhluk juga ditunaikan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Summa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa shaumi Ramadan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas puasa bulan Ramadan. Fasaumu lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Wa fi syara', secara syariat, imsakun ma baina tulu'il fajri wa ghurubis syams, yaitu menahan diri yaitu di masa antara terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Anil mufattirati syar'iyyah, dari pembatal-pembatal puasa yang disyariatkan. Untuk anak-anak, apa saja pembatal puasa? Pembatal puasa ya, makan, minum. Apa yang ketiga? Untuk kelas anak-anak mungkin yang satu ini agak terlupakan. Ya. Ayo, udah agak besar. Ayo. Tak apa, halal. Thayyib. Kemudian biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Untuk diet halal tapi tidak beribadah kalau sedang sekedar niatnya diet saja. Thayyib. Raji at-ta'yin litufi Sulaiman at-Tufi rahimahullah. Kemudian wadalilu ala wujubis shaum ma'ruf, dalil tentang wajibnya puasa telah diketahui. Wa fihi hikamun wa manafi', di dalam puasa ada hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat tarji'u ilal ibad, yang kembalinya kepada para hamba itu sendiri. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah,
Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minin. Dalilnya yang ma'ruf itu. Ini tafsir dari ayat tadi, ayat tersebut. Taib. Allah berfirman mengajak bicara kaum mukminin min hadhil ummah, dari umat ini, wa amiran lahum bisyam, dalam keadaan dia memerintahkan untuk mereka berpuasa. Puasa itu apa? Wa huwa al imsaku anit ta'ami wasyarabi wal wiqa, yaitu menahan diri dari makan, minum dan hubungan lelaki perempuan. Tanpa perlu ditanyakan, gimana kalau sekarang lelaki-lelaki sama aja, perempuan-perempuan sama aja, hubungan dengan angsa sama saja, hubungan dengan apa itu yang kadang dari orang-orang barat yang buruk itu, hubungan dengan anjing sama saja. Intinya adalah apa? Yaitu melampiaskan syahwat. Ini menahan diri dari itu semua. Biniyatin khalisatin lillahi azza wajal, dengan niat yang ikhlas untuk Allah azza wajal. Bukan karena takut ini, takut itu, tapi takut kepada Allah dan mencari pahala Allah. Lima fihi min zakatin nafas, karena di dalamnya, ya di antara hikmahnya, yaitu penyucian jiwa, agar jiwa itu menjadi bersih dari melakukan perkara-perkara yang diinginkannya. Dilatih untuk demikian selama 1 bulan. Itu pun bukan sebulan penuh kan, malam hari bebas untuk yang halal, bukan yang haram. Thayyib. Wa toharotiha, kesuciannya, kebersihannya. Ini ada zakah, ada toharoh. Toharoh kesucian, zakah berarti apa? Pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Wa tangqiyatiha, dan pembersihannya. Minal akhlaqir radi'ah, dari campuran-campuran yang buruk. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang hina, yang rendah. Ini diantara hikmah berpuasa. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim, dan Allah telah menyebutkan bahwasanya sebagaimana dia mewajibkan puasa itu atas mereka, kepada umat ini, faqad aujabahu alaman kana qablahum, Allah telah mewajibkan puasa juga atas, yaitu kepada orang-orang yang sebelum mereka, agar umat tidak merasa bersendirian dengan syariat ini, beban ini. Falahum fihi uswah, maka mereka dalam puasa itu ada keteladanan. Umat lain juga mengalami, yaitu ujian untuk menahan diri. Wal yajtahid haula'i fi adai hadzal fard, dan hendaknya mereka bersungguh-sungguh di dalam menunaikan kewajiban ini. Jangan seperti sebagian orang itu dengan alasan, oh saya letih ikut apa istilahnya, bazar Ramadan, niaga murtabak, akhirnya petang-petang sudah makan murtabak. Naudzubillah. Ada juga yang dibalik kedai apa itu merokok. Naudzubillah. Kalah dengan anak-anak ahlus sunnah wa jamaah, memalukan. Baik. Akmala mimma fa'alahu ulaik, lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, ini perlombaan fastabiqul khairat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Lagi-lagi kembali ke ayat yang terkait dengan kalam Imam Al-Bukhari. Setiap orang dari kalian, setiap umat dari kalian telah kami jadikan untuknya syariat dan jalan dalam peribadatan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya dia telah menjadikan kalian sebagai satu umat dengan syariat yang sama, misalkan walakil liyabluwakum, akan tetapi masing-masing diberi syariat untuk menguji kalian, fima atakum, di dalam syariat yang dia berikan pada kalian, fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan, jangan kalah dengan umat terdahulu. Walihada qala hahuna, maka dari itu Allah di sini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa tadi diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Coba lihat di sini, kutiba alaikumusiyam. Ini pertanyaan, siam di sini i'rabnya apa ya? Asyamu, siapa yang membantu? Untuk anak-anak agak susah kok. Tapi mungkin ada anak-anak yang sudah belajar di pondok-pondok lain atau di pengajar-pengajar yang lain. Siam sebagai apa i'rabnya? Siam, iya. Ayo Ismail.
Aywa tamam naibul fa'il, betul. Karena apa? Fa'ilnya dihapus. Karena maklum diketahui Allah lah yang mewajibkan. Tayyib. Li'anna shauma fihi tazkiyatun lil badan. Kenapa? Agar menjadi bertakwa, karena di dalam puasa itu ada penyucian badan, wa tadyiqun limasalikis syaiton, dan mempersempit jalan-jalannya setan, area peredarannya setan. Setan berlari pada Bani Adam seperti peredaran darah. Berapa banyak peredaran darah kita? Banyak sekali. Baik, selesai dari tafsir Ibnu Katsir di sini. Kemudian summa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haji. Yang kelima adalah haji. Baik, kita sudah semua ya, tinggal yang kelima. Fal haju fil lughah al qasd. Secara bahasa haji adalah qasdu, yaitu menyengaja, memaksudkan. Wa fi syariah, secara syariat qasdul masjidil haram, yaitu menyengaja pergi ke masjidil haram. Wa ma haulah, dan yang di sekelilingnya. Mungkin apa? Terkait dengan Arafah, terkait dengan Muzdalifah, terkait dengan Mina, dan yang semacam itu. Li'adain nusuk, untuk menunaikan manasik-manasik itu, amalan-amalan haji itu. Sebagaimana dalam At-Ta'yin karya At-Tufi. Sekarang wa wajhu al-munasabah, sisi kesesuaian baina hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, antara hadis Ibni Umar yaitu bunyal Islam, wa baina hadzal kitab, dengan kitab ini Kitabul Iman, apa? Anna tauhidallah minal iman, bahwasanya tauhidullah itu bagian dari iman. Bal jami'a arkanil Islam minal iman, bahkan semua rukun Islam itu bagian dari iman. Wa annal iman yazidu wa yanqus, dan bahwasanya iman memang bertambah dan berkurang, sebagaimana rukun Islam seseorang kadang bertambah, kadang berkurang kualitinya dan semacam itu. Kama annan nas mutafawituna fi tatbiqi arkanil Islam, sebagaimana umat manusia mereka sendiri bertingkat-tingkat di dalam menerapkan rukun-rukun Islam. Ya, ada yang sholat 5 kali, ada yang bahkan lebih, ada yang mungkin apa setahun hanya 2 kali, hari raya saja. Oh, naudzubillah. Orang lain-lain. Dan tentunya yang hanya begitu, ini kafir. Tidak sholat 5 waktu. Toyib. Kemudian al-babu tsalis babu umuril iman. Bab ketiga dari Kitabul Iman adalah urusan-urusan iman. Terkait dengan cabang-cabangnya, misalkan syarhu unwanil bab, syarah untuk tajuk dari bab ini. Zakarul Imamul Bukhari rahimahullah fi hadzal bab umurul iman. Al Imamul Bukhari rahimahullah dalam bab ini menyebutkan perkara-perkara iman, wahiyya arkanuh, yaitu rukun-rukunnya, wa syu'abuh, dan cabang-cabangnya, al mutakatsirah, yang banyak itu. Baik, sebelum kita masuk, ini anak-anak mudah kok insyaallah. Rukun iman berapa rukun iman ya, Mukbil? 6. Cabang iman berapa cabang iman? Ya. Cabang iman berapa? 6, 3. 3 aja. Banyak lah. Tambah lagi ya. Boleh lah. 70 sekian. Iya, 70 sekian. Baik. Kemudian qala al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Ad-Dimashqi rahimahullah, wa umurul iman khisaluh, urusan-urusan iman adalah karakter-karakternya itu, wa syu'abuhul muta'addidah, dan cabang-cabangnya yang beraneka ragam. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu umurul iman al-muradu minhu al-umurul lati hiya, yang dimaksudkan adalah urusan-urusan yang mana dia adalah allati hiyal iman, yaitu iman-iman itu sendiri. Li'anal a'malal haqiqiyah, karena amalan-amalan hakiki, indah bagi Imam Bukhari, wal aqwal, demikian pula ucapan-ucapan, hiyal iman, adalah iman itu sendiri. Fal idhafah bayaniyah, maka idhafah yaitu umurul iman ini idhafah bayaniyah, yaitu menjelaskan iman itu sendiri. Nanti dalil-dalil yang beliau datangkan semuanya menjelaskan masalah iman. Mungkin amalan, mungkin perbuatan. Au al-umurul lati lil iman, yaitu urusan-urusan yang dimiliki oleh iman. Fi tahqiqi haqiqatih,
di dalam mewujudkan hakikat iman. Wa takmili dzatih, dan menyempurnakan zatnya iman dengan memenuhi rukun-rukunnya dan cabang-cabangnya itu. Fal idhafah bi makna lam. Maka idhafah di sini umurul iman yaitu umurun lil iman, urusan-urusan yang dimiliki oleh iman. Baik. Wa tamamul ayatis syarifah. Enggak tahu ini kenapa titiknya sekitar di sini, coba nanti Anda tengok insyaallah. Apakah ada salah memotong atau gimana? Selesai dari Al-Kawakib. Sekarang kita lihat ayatnya. Tafsir suratil Baqarah as-sabi'ah wa sab'un ba'dal mi'ah 177. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala. Karena apa? Imam Bukhari seringkali ini wawunya wawu ataf kepada mudhaf ilaih. Maka boleh wa qaulillah, boleh juga wa qaulullah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Baik, telah kita lewati tapi diulang lagi pembahasannya. Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebajikan adalah amalan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Juga iman kepada malaikat, alkitab dan para nabi. Wa atal mala ala hubbih. Dan juga amalan orang yang memberikan harta walaupun dia cinta pada harta tadi. Kepada dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Kepada sanak kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin. Kenapa masakina? Karena ini maktuf kepada mansub, maktuf kepada maktuf kepada maf'ul bih. Wa ibnas sabil, kepada orang-orang yang terputus bekal di dalam safarnya. Wasailin, dan kepada orang yang meminta-minta. Wa fir riqab, memberikan harta untuk membantu membebaskan hamba sahaya. Termasuk apa? Tawanan-tawanan itu. Mungkin ada saudara kita muslimin yang ditawan oleh orang-orang kufar Yahudi misalkan, diusahakan untuk dibebaskan. Wa aqamas shalah, amalan orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan amalan orang yang menunaikan perjanjian mereka jika membuat perjanjian. Sebagian menanyakan, kenapa bukan amalal mufin? Kenapa dia tahu-tahu mufun, yaitu dengan pola apa? Marfu, pakai wawul jamaah, bukan ya. Alasannya adalah tatkala dia sudah sangat jauh dari amilnya, maka boleh dia itu dihukumi amalannya lemah, amalan amil, sehingga kembali kepada hukum awal yaitu marfu, bukan lagi mansub atau majrur. Thayyib. Wasabirina, lihat ini, tahu-tahu kenapa bukan sabirun, kan maktuf kepada mufun. Ini Allah mengisyaratkan sebenarnya memang dia itu mudhaf ilaih atau maktuf kepada mudhaf ilaih, jadi majrur. Ini memang kekayaan bahasa Arab. Maktuf itu asalnya adalah sesuai dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, ya berarti maktufnya juga majrur. Tapi terkadang karena sudah sangat jauh dari amilnya, amalan amil itu melemah sehingga tahu-tahu marfu kembali. Ini memang apa? Pembahasan dalam balaghah. Tapi secara makna bahasa kita sama. Tak terasa kalau dalam terjemahannya. Fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu amalan orang-orang yang bersabar di dalam ba'sa, yaitu musibah yang terkait dengan harta benda. Wad-dharra, musibah yang terkait dengan penyakit-penyakit badan. Wahinal ba's, musibah yang terkait dengan peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka yang disebutkan itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. At-tafsiru musta'inan billah. Hadhil ayat ini tatakallamu ala haqiqatil bir, berbicara tentang hakikat kebajikan. Annahu laisa mujarradat tawajjuhi nahwa ini terbalik ya, jihatin minal jihad. Berarti apa? Bukan hajjah, bukan jihah, tapi jihah. Mestinya hak itu ya. Jihah, jihatin minal jihad. Bahwasanya kebajikan bukan semata-mata tawajuh, menghadapkan wajah ke arah salah satu dari arah-arah itu. Ada 8 arah ke berapa? Iya, ini mestinya jihah. Thayyib.
Walakinnal birra huwa ismun jami'un likulli khairin fi naili mardatillahi ta'ala. Akan tetapi kebajikan adalah suatu nama atau suatu istilah yang mencakup seluruh kebaikan demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Ini definisi albir. Qala al-Imamul Baghawi rahimahullah, wal bir kullu amali khairin. Yang namanya kebaikan, kebajikan adalah setiap amal kebaikan. Yuhdi bisahibihi ilal jannah, yang membawa pelakunya kepada surga. Ya dikatakan bir. Rasulullah mengatakan apa? Innal birra yahdi ilal jannah. Hadis muttafaqun alaih dari Ibni Mas'ud. Sesungguhnya kebajikan akan membimbing kepada surga. Tafsir Baghawi untuk yang di hadapan kita. Wa qala al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Wa qauluhu ta'ala walakinnal birra man aman. Albir hahuna ismun jami'un lil khair. Kebajikan adalah di sini adalah suatu istilah yang mencakupi semua kebaikan. Wa takdir walakinnal birra birru man aman. Akan tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang beriman. Fahudhifal mudhaf, ya mudhafnya dihapus. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa sayati kalamun jamilun lil Imam Ibnul Qayyim, yang telah kita lewati ya dalam Risalah Tabukiyah. Akan datang ucapan yang indah dari Imam Ibnul Qayyim fi ma'nal bir, di dalam makna albir, fi akhiril kalami ala tafsiri hadhil ayah, di akhir pembicaraan tentang ayat ini insyaallah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, istamalat hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini mencakupi ala jumalin azimah, mencakupi kalimat-kalimat yang agung, wa qawaid amimah, ala qawaid amimah. Kenapa dia mansub? Kenapa dia fathah qawaid? Siapa yang membantu? Bukankah ala? Ala berarti apa? Menyebabkan jar. Tapi kenapa qawaida? Bukan qawaiduka qawaidi, ya? Ewa, betul, mamnu minas sharaf. Tayyib. Ilahnya apa? Alasannya mamnu minas sharaf? Alamiah wasfiyah atau alamiah apa atau gimana? Karena apa? Sigot apa namanya? Sigot apa namanya? Sigot apa namanya? Sigot muntahal jumu. Oh, mau barik. Pelapek kita insya Allah harapannya besar. Tamam. Ya, sigot muntahal jumu. Ini adalah satu ilah menduduki dua ilah. Wazan fawailu. Wa aqidatin mustaqimah, dan keyakinan yang lurus. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala rahimahullah wa ammal kalamu ala tafsiri hadhil ayah. Adapun pembicaraan tentang tafsir ayat ini, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala lamma amaral mu'minin awalan, tatkala pertama kali Allah memerintahkan kaum mukminin bitawajjuhi ila Baitul Maqdis, untuk menghala ke Baitul Maqdis, ya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Alal khilaf, apakah ini sejak Nabi pulang dari Isra Mi'raj, berarti kurang lebih 3 tahun di Makkah, ataukah mulainya adalah sejak Nabi hijrah? Alal khilaf. Summa hawalahum ilal Ka'bah. Kemudian Allah memalingkan mereka, memindahkan mereka ke arah Ka'bah. Berarti membelakangi Baitul Maqdis. Syaqqa dzalika ala nufusi ta'ifatin min ahlil kitab. Peristiwa tadi membuat susah jiwa-jiwa sekelompok orang dari ahli kitab wa ba'dil muslimin, dan sebagian muslimin. Fa'anzalallahu ta'ala bayana hikmatih. Maka Allah Ta'ala menurunkan penjelasan tentang hikmahnya fi dzalik, dalam peristiwa tadi. Wahuwa, yaitu annal murad, yang Allah inginkan adalah innama huwa ta'atullahi azza wajal, ketaatan pada Allah azza wajal. Terserah disuruh menghala kemana, kalau ini perintah Allah saya ikut, bukan sekedar tradisi. Wamtisalu awamirih, dan yang diinginkan adalah melaksanakan perintah-perintah Allah. Wa tawajjuhu haitsu ma wujjih. Tergantung ya. Wajah yaitu kalau maklum, dan menghala kemanapun Allah menghalakan kita, mengarahkan kita. Kalau wujih kita diarahkan. Wattiba'u ma syara', dan mengikuti apa yang Allah syariatkan. Terserah dirubah kemanapun kita ikut. Fahadha huwal birru wat taqwa wal imanul kamil. Maka inilah kebajikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna. Tayyib.
Jadi bukan fanatik pada satu arah, tapi lihat Allah menyuruh kemana, Nabi menyuruh kemana. Walaisa fi luzumi tawajjuhi ila jihatin minal masyriq ilal maghrib. Bukan kebajikan itu ada pada kesetiaan untuk menghadap ke salah satu arah, dari timur ke barat, bir sebagai kebajikan, wala ta'ah, ya bukan semata-mata menghadap ke arah tertentu itu yang dikatakan kebajikan ataupun ketaatan. Illam yakun an amrillahi wa syar'ih, apabila memang arah tadi bukan berdasarkan perintah Allah dan syariatnya. Walihada qal, maka dari itu Allah mengatakan laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Termasuk iman pada Allah adalah mengikuti apa yang Allah suruh untuk ikut ke arah mana. Wal yaumil akhir, al-ayah. Kama qala fil adahi wal hadaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam masalah penyembelihan hewan hadiyu, hewan kurban dan hewan hadiyu. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah darah daging-daging hewan tadi ataupun darah-darah mereka. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ya, kuncinya pada takwa, ikut syariat, bukan masalah darah dan dagingnya. Baik. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa tafasilu tafsiri al-fadhi hadhil ayatil madhkurah. Perincian tafsir dari lafaz-lafaz ayat tersebut, sayadkuru hal Imamus Sa'di, akan disebutkan oleh Al-Imamus Sa'di bikalamin wajiz, dengan ucapan yang ringkas tapi padat, insyaallah. Wa hadhil ayah tatadammanu maratibal islami salas. Ayat ini mengandungi tingkatan-tingkatan Islam yang 3 itu. Wah, ini baru 3. Siapa yang membantu? Tingkatan Islam ada 3 apa aja ya? Islam, iman, dan ihsan. Ayo, betul. Qala al-Imam Syinqiti rahimahullah, wa qad istamalat hadhil ayatul karimah. Ayat yang mulia ini, dan semua ayat Allah mulia, mencakupi alat dini kullih, agama semuanya, seluruh urusan agama kita. Bi aqsamihi salasah, dengan jenis-jenisnya yang 3. Al-Islam, yang pertama Islam, min sholatin wa zakatin ila akhirih. Sudah ada beberapa contoh di dalam ayat tadi. Bukan membatasi, tapi contohnya itu. Kemudian wal iman billahi wa malaikatihi ila akhirih. Sekedar contoh, bukan dibatasi seperti perkataan Mu'tazilah. Ayat ini hanya menyebutkan 5 rukun iman. Jadi iman pada takdir tak masuk. Tak, ayat ini sekedar apa? Memberikan beberapa contoh. Wa min ihsan, yang ketiga ihsan. Fi wafain wasidqin wasabar, berupa wafa, menunaikan janji, kejujuran, kesabaran, wa taqwallahi ta'ala, dan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Idhiya muraqabatullah, karena yang namanya takwa adalah selalu merasa diawasi oleh Allah, sirran wa alanan, baik tatkala sedang rahasia yaitu bersendirian ataupun alanan, terang-terangan di hadapan orang lain. Wa qad zaharat natijatu aizami hadhil akhlak, dan telah nampak hasil dari besarnya akhlak ini fir rahmatil ammah, di dalam rahmat yang bersifat menyeluruh, asyamilah, yang bersifat universal, yang mencakupi semuanya. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa kadzalika lil ummah yaumal qiyamah, demikian pula rahmat untuk umat ini pada hari kiamat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat di antara kalian dariku posisinya pada hari kiamat adalah orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya. Baik, takhridnya disebutkan dalam catatan kaki di situ. Hadis Jabir dengan sanad yang sahih, juga datang dari hadis Abdullah bin Amr muttafaqun alaih, juga datang dari hadis Abi Hurairah riwayat Imam Ahmad. Baik. Ana tak tahu berapa menit sudah. 30 tepat. Ayo, kita katakan di sini, ambil muka surat berikutnya, intaha, selesai dari Adwaul Bayan. Baik, adapun berikutnya kalam As-Sa'di kita lanjutkan besok insyaallah pembacaannya, wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.